Shalom warga kerajaan Allah, Anda sedang menyaksikan Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir sebagai media yang merefleksikan kasih dan karya Kristus melalui konten audio visual. Melalui program-program seperti khotbah, Bible study, renungan, kesaksian hidup, talk show yang membangun dan menguatkan, dan juga program praise and worship, Rock Ministry TV siap menjadi media yang mentransformasi hidup Anda. Subscribe YouTube channelnya sekarang juga dan tetaplah terhubung bersama kami melalui sosial media untuk mendapatkan schedule program yang lebih lengkap. Well, warga kerajaan Allah, selamat menikmati anugerah Tuhan yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, selamat bergabung dalam ibadah online service Rock Ministry. Siapkan diri Anda untuk dapat beribadah dengan nyaman, fokus, dan tidak terganggu hal apapun. Ikutlah memuji Tuhan bersama-sama, dengarkan dan catat firman Tuhan yang dibagikan. Percayalah, melalui setiap ibadah online yang Anda ikuti, hadirat Tuhan hadir di sana. Tetap setia beribadah dan hidup Anda akan mengalami pertumbuhan, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, ibadah online bukan nonton ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, jumpa kembali kita di Komsel Online. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus baik untuk hidup kita, dan saya percaya bahwa semua mengalami perlindungan daripada Tuhan. Dan apa kabar teman-teman di sini semua? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Kita akan mulai Komsel ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami, dan kami mau mulai Komsel ini Tuhan dengan sukacita Tuhan, karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami, dan Engkau akan memberikan kelepasan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan atas Komsel ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Membawa hati kami ya Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Hati kami Tuhan. Sekali lagi katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kau kami rindukan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Ubah hati kami Tuhan. ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh, kami sembah Kau kudus Tuhan. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan. bagimu Tuhan. Kami menyembah Kau, sebab Kau Allah yang kudus Tuhan. Yesus berkuasa, Kami naikkan syukur Allah yang kami, dahsyat, kami naikkan penyembahan kami hanya segalanya kepadamu bagimu. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau yang layak Tuhan, oh sebab Kau yang layak. Syukur, Kuduslah Kau Tuhan. syukur atas setiap kebaikan Yesus. Kami menyembah Kau Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Kami mengagumi Engkau ya Allah. Hormat akan Engkau, Kami mengagumi Engkau ya Allah. kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Dengan senang hati katakan ku kagum. ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau.
Engkau Allah yang layak kami puji, Allah yang harus kami sembah. Yesus. Amin. Yang kau sumber kekuatan. Terima kasih. Hanya kau milik kami Tuhan di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau Tuhan. Hanya kau milikku di surga. Gak ada yang ku ingini di bumi, hanya Tak kau. kami andalkan kekuatan kami Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi katakan Allah sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Yes. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Dia kekuatan kita, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Miadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Minda. Nama saya Herlambang Miadi, saya biasa dipanggil Miadi. Shalom Bapak. Shalom, puji Tuhan. Jadi dalam kehidupan saya sehari-hari, saya ini tidak setiap hari ketemu keluarga saya karena tuntutan pekerjaan, bisnis, jadi saya harus jauh. Tidak di sini, tidak di Indonesia. Lalu ini karena masa pandemi, sehingga kami sudah lama tidak ketemu, itu hampir 1 tahun ya, karena tidak ada penerbangan. Lalu akhirnya Desember kemarin itu saya bisa pulang dan ketemu dengan keluarga. Nah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Lalu saya juga bingung, aduh bagaimana ya masa pandemi ini, kan siapa yang tidak berdampak? Saya pun berdampak dengan keluarga. Tapi kan firman Tuhan bilang bahwa kita harus mengucap syukur selalu. Seperti 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Amin. lalu saya berpikir, saya bersyukurnya di mana ya gitu.
Tapi puji Tuhan, setelah saya ketemu keluarga kami, keluarga saya lihat anak-anak saya sehat, semuanya sehat, keluarga. Nah, puji Tuhan. Terus mereka kan juga jenuh di rumah, sudah 1 tahun belajar online di rumah, kasihan juga. Lalu libur Natal, di mana-mana ada COVID. Nah, terus bagaimana ya? Akhirnya kami berembuk dengan keluarga. Kita bagaimana nih sekarang kan lagi pandemi, terus bagaimana? Anak-anak saya bilang kita touring saja, kan lebih aman naik mobil. Oh iya betul juga ya, gitu. Nah, kita bahas, termasuk biaya kita bahas. Nah lalu akhirnya kami touring Bapak Ibu. Saya lumayan, touringnya tuh bisa 3.600 kilo dari Denpasar, saya ke Malang, kita nginep 3 hari di Malang, dari Malang kita ke Surabaya, Solo, Jakarta, Bandung, Semarang, ke Banyuwangi, baru pulang ke Denpasar. Wah puji Tuhan. Nah, jadi mengucap syukurnya di mana? Luar biasa. Saya selama ini hari-hari biasa ya, sebelum pandemi itu kan saya biasanya datang, terus anak-anak saya sekolah pulang paling terakhir ketemu itu jam 6 sore. Setelah itu ada yang capek tidur, ketemu pagi lagi, sarapan ngantar ke sekolah, sudah begitu. Jadi intensitasnya tidak seperti saat ini maksud saya. Nah coba bayangkan, jadi kami perjalanan satu keluarga, satu mobil. Jadi sepanjang perjalanan dari pagi, siang, malam itu bercanda terus dengan anak istri saya. Wah luar biasa, Tuhan baik. Cukup intens. Nah itu, jadi saya bersyukur sekali. Wah puji Tuhan, beda ya rasanya tahun ini. Itu walaupun pandemi tapi iya ya itu. Ternyata mengucap syukur dalam segala hal itu ada saja yang selalu kita harus bersyukur. Saya bisa tahu bagaimana kualitas anak-anak saya walaupun pendidikan online. Dan saya bersyukur mereka jadi tahu. Mereka sekarang jadi percaya ternyata COVID ini ada, karena kita berkunjung ke beberapa kota, tapi kita tetap protokol kesehatan, kita ketat sekali, jadi tetap menjaga, dan mereka tahu, kita di Jakarta bagaimana Satpol PP itu galak gitu kan, jadi mereka tahu, oh iya Bu, terus kami tuh lihat sendiri, ada orang yang jalan tiba-tiba jatuh, karena sesak napas di Malang itu, nah itu wah mereka takut, jadi sekarang mereka takut, jadi bersyukur, saya tidak usah ngajarin susah-susah, katanya kalau ngajarin anak untuk disiplin, jaga kebersihan, pakai masker itu perlu waktu tahunan. Nah ini tidak. Mereka sekarang sudah saling mengingatkan. Papa pakai masker, Ma pakai masker gitu. Nah cuci tangan, pulang dari mana keluar kita mandi gitu. Jadi lebih sehat. Nah, puji Tuhan, dan saya tidak menantang mau, tetapi begitu selesai kami touring, terus kami ke rumah sakit kan untuk swab. Anak saya ketakutan. Saya tanya kenapa takut? Takut sakit? Tidak. Kita takut hasilnya. Wih, iya betul juga loh. Kalau positif bagaimana ya gitu. Kita kan kayak pasukan khusus ini pergi ke Jakarta, ke Bandung, daerah zona merah semua itu. Wah dinekat ini. Tapi puji Tuhan tidak. Jadi dari semua itu saya merasa wah puji Tuhan ya selama ini ternyata ya jadi dari pagi saya terus kemudian ada belajar online, mulai belajar online lagi. Saya bisa mendampingi anak-anak saya, bisa mendampingi mereka belajar. Jadi ya puji Tuhan, saya bersyukur artinya ya, saya bisa dekat, saya bisa tahu kebersamaan dengan keluarga. Family time-nya bagus. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya juga masih ya bersandar berharap pada Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan untuk ya pekerjaan saya, bisnis saya begitu. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Berarti Pak di Corona Academy ini Bapak dapatkan waktu ya bersama-sama keluarga lebih dekat lagi. Iya, family time-nya. Family time ya Pak ya, waktu yang berkualitas. Tidak sama dengan tidak seperti waktu di Timor Leste ya Pak ya. Iya, puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang warga kerajaan yang ada di rumah, kita tahu bahwa ada kuasa dalam ucapan syukur. Ada kuasa yang benar-benar akan mempengaruhi keluarga kita. Ketika kita mengucap syukur, dimanapun atau apapun keadaan kita, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti punya rencana. Selanjutnya kita akan dengar kesaksian dari Fania. Shalom. Shalom. Nama saya Ana Agung Ayu Puspita Dewi. Nama baptis saya Fania, biasa dipanggil Fania. Puji Tuhan, saya bersyukur kasih setia Tuhan, penyertaan, pelindungan Tuhan yang masih saya dan keluarga saya rasakan sampai sekarang. Dan selama
akademi Corona ini saya semakin melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya Amin. dan keluarga saya. Itu dimulai pada awal Maret 2020 kemarin. Itu papa saya harus terpaksa berhenti bekerja dan mama juga dalam posisi yang sedang tidak bekerja. Dalam waktu yang bersamaan kami harus membayar sewa rumah. Pada waktu itu papa berusaha untuk cari kerja dan mama juga mencoba untuk berjualan, tapi masih sulit karena masih awal-awal corona. Dan kami di sana itu merasa sangat bingung dan karena sama-sama sedang tidak bekerja, tapi sudah harus waktunya bayar rumah. Dan kami pun berdoa, kami sekeluarga berdoa, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan tepat pada waktunya teman mama datang untuk menawarkan kami tinggal di toko kecil. Dan di sana kami boleh tinggal selama 8 bulan gratis tanpa bayar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dan di sana kami sangat mengucap syukur karena pertolongan Tuhan itu memang tepat pada waktunya. Amin. Tidak dibiarkan sampai kita itu nggak ada tempat untuk tinggal gitu. Dan tapi nggak berhenti sampai di sana, masih ada kewajiban kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi dan kewajiban uang sekolah yang harus dibayar setiap bulan. Di sana kami kembali melihat kebaikan Tuhan, di mana kami mendapat bantuan dari Diakonia Gereja dan Lumbung Yusuf melalui Gembala Komsel dan Gembala Sektor. Di sana saya benar-benar bersyukur di setiap tantangan-tantangan yang Tuhan berikan di kehidupan kami sekeluarga, membuat iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, membuat kami semakin mencintai Tuhan, semakin dekat lagi dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa rancangan-rancangan yang Tuhan tetapkan di kehidupan kami itu adalah rancangan yang damai sejahtera, yang selalu membuat kami lebih dekat kepada Dia. Dan saya juga percaya firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Di sana aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya percaya firman Tuhan tersebut tergenapi di dalam kehidupan kami sekeluarga. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terus saya mau tanya, kan kamu anak muda ya gitu ya. Terus masa-masa ketika kamu mengalami hal itu, apakah mungkin kamu bergaul dengan teman-teman yang ya tanda petik ya, kita tahu kan kalau di luar sana anak-anak muda bebas gitu ya. Boleh diceritakan apakah kamu memang pergi ke tempat yang seperti itu? Ini secara manusia ya. Biasanya kan kalau kita lagi sedih atau kita lagi kayak gak ada tempat teman cerita gitu ya. Tadi kan diceritakan memang ada gembala komsel ya. Tapi kalau misalnya pada saat itu gitu, misalnya kasusannya tidak ada, terus kamu seperti apa, boleh diceritakan? Pada saat kemarin itu saya nggak keluar sama teman-teman, nggak. Waktu itu saya cuman di rumah, saya membantu keluarga kan. Waktu itu kami juga pada saat pindah di toko kecil ini, kami membuka warung untuk berjualan. Tapi di sana itu karena masih awal-awal corona ya, jadi masih sepi orang-orangnya. Masih sepi dan tidak ada orang yang berbelanja, tapi kami tetap yakin, percaya karena pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami meskipun dalam corona seperti ini. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah kenal corona karena sebelum corona pun kami sudah dipelihara Tuhan dengan baik dan kami percaya pada saat waktu itu kami ada mungkin beberapa orang aja yang belanja, tapi kami mengucap syukur untuk setiap hasilnya. Ya, puji nama Tuhan ya. Haleluya, luar biasa ya kesaksian-kesaksian. Saya percaya nggak cuma Pak Miadi dan Fania ya, semua kita mengalami, bahkan warga kerajaan juga yang di rumah pasti mengalami bagaimana Tuhan menolong kita di masa-masa yang sulit, bahkan di masa-masa yang sukar ya.
Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Sebelum kita sharing firman, mari kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami, Tuhan kami, Bapa kami yang hidup, nama di atas segala nama ya Tuhan. Allah yang kepadanya kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya ya Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah pemilik hidup kami. Dan kami percaya Engkau menaruhkan kami ya Tuhan, di tempat di mana Tuhan mau dinyatakan ya Tuhan, firman-Mu dan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita buka di Matius 16 ayat yang ke-19. Firman Tuhan luar biasa ya, ini sudah sering kita baca, tapi mari kita membacanya kembali. Saya percaya sebab setiap saat Tuhan selalu bicara dari hal-hal yang berbeda yang sudah pernah kita alami. Matius 16 ayat ke-19 dikatakan demikian, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ada dua bagian yang ada di sini. Kalimat pertama katakan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kalau saya buka di terjemahan bahasa Inggrisnya disebutkan di sana, I will give you the keys. Keys itu jamak ya. Artinya kuncinya bukan cuma satu. Ada banyak kunci. Wow, ini luar biasa ya. Kunci itu fungsinya untuk membuka dan mengunci. Nah, fungsinya disebutkan di kalimat yang kedua. Apa yang kau ikat di dunia ini. Ya. Di dalam pembacaan bahasa Inggris maupun di bahasa Ibraninya, terjemahan ini mungkin sering dipakai kalau pelayanan kelepasan ya. Tapi sebenarnya ayat ini lebih tepat mengacu pada kalimat pertama yang disebutkan. Kunci. Kunci apa yang kau ikat, jadi apa yang kau kunci di dunia ini akan terkunci di surga. Dan apa yang engkau buka, kau lepaskan, yaitu terbuka di dunia ini akan terbuka di surga. Tadi saya sempat diskusi dengan rekan-rekan tadi ya. Waktu saya baca di terjemahan sehari-harinya di bahasa Inggrisnya disebutkan begini. Whatever you release on earth will have been released in heaven. Jadi apa yang akan engkau lepaskan di bumi akan dilepaskan atau dibuka di surga. Tapi pengertiannya lebih dalam lagi di sana ya. Jadi dia bukan hanya akan terbuka, akan terkunci, tetapi akan seterusnya. Nah, ini luar biasa ini. Bagaimana praktisnya? Praktisnya mari kita buka di Matius 6 ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Jadi ini satu kunci ya, kan tadi disebutkan kunci. Mari kita buka kunci yang pertama. Kunci yang pertama bilang begini, Matius 6 ayat 14 dan ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Yang pertama, pengampunan. Kita bisa bilang, saya mengasihi Tuhan. Tapi kepada sesama kita, saudara kita, ada masalah, dia pernah menyakiti kita, mengecewakan kita. Dulu waktu saya sulit dia tidak mau bantu saya kecewa.
Tapi saya datang kepada Tuhan berdoa, saya mengasihimu Tuhan. No, kita masih kunci surga di sana. Kita masih kunci surga tidak terbuka atas hidup kita. Kenapa? Karena kita belum mengampuni. Waktu kita mengampuni ini firman Tuhan bilang ini, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni. Wow. Saat itu juga surga terbuka atas hidup kita. Kita hidup memang di dunia ini perlu surga. Kenapa? Karena Bapa kita yang di surga siap sedia setiap saat transfer segala hal yang kita butuhkan di bumi ini dari surga. Amin ya. Terutama pada saat kondisi kita di akademi corona ini. Nah, akademi corona ini Bapak Gembala kan selalu bilang nih, akademi corona. Waktunya kita belajar memang mengerti firman Tuhan lebih dalam lagi dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena waktu seseorang mengerti firman Tuhan, itu surga terbuka. Ya, kunci tadi kan Tuhan Yesus sudah ajarin. Saya mundur sedikit ke Matius 6 ayat 33. Ya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat ya, kalimat pertama bilang carilah dahulu ya kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Carilah dahulu. Jadi yang kita cari kerajaan Allah dulu. Bukan yang ditambahkannya dulu yang kita cari. Ya. Kebalik. Loh, biasa kita memang begitu, kadang-kadang sudah lupa, sibuk, segala sesuatu ya. Yang kita sibuk kan apa? Cari yang ditambahkan dulu. Akhirnya yang ditambahkan pun bukan tambah, makin berkurang ya. Contohnya mungkin buku tabungannya makin berkurang ya. Nah, itu hal-hal yang sering kita alami. Yesus ajarkan kita, sebelum kita mengerti kunci, Tuhan Yesus sudah bilang, cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bicara soal pemerintahannya, kasihnya, sukacitanya, damai sejahtera, bahkan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kebenaran itu bicara soal hidup yang sejajar dengan firman Tuhan. Supaya kita mendapatkan kerajaan tadi, kita harus hidup sejajar dengan firman Tuhan. Itu artinya setiap hari yang kita lakukan. Kalau kita melenceng pasti hilang nih. Kenapa? Karena tugasnya iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, tugas kita sejajar dengan kerajaan Allah, yaitu kebenarannya. Ada hal yang paling luar biasa yang Tuhan sampaikan juga di Matius 13 ayat yang ke-11. Firman Tuhan bilang begini, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Ini situasinya lagi murid-murid bertanya kepada Yesus. Kok Tuhan Yesus sama mereka kau kasih perumpamaan? Iya, Tuhan Yesus bilang begini, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia. Berarti tidak semua orang dapat ya. Hanya orang tertentu yang terima rahasia. Ya orang yang membuka dirinya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya dan mau menjadi murid Yesus. Orang-orang yang mau dibentuk, menerima apa yang Tuhan bentuk di dalam hidupnya. Ya, firman Tuhan katakan mengetahui rahasia. Apa rahasianya itu tadi? Itu dia, kunci kerajaan sorga. Bagaimana caranya hidup kita itu terbuka dengan kerajaan sorga. Yang kedua, nah ini yang luar biasa nih. Yang pertama tadi kita dibilang apa? Mengampuni, supaya Bapa kita mengampuni juga. Dan saat itu surga terbuka bagi hidup kita. Lalu yang selanjutnya, firman Tuhan katakan demikian. Saya bacakan lagi. Nah, ini tentang cerita 5.000 orang ya.
Tuhan Yesus memberikan makan bagi 5.000 orang. Mari kita baca, saya bacakan di ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Wow. Ini luar biasa ya, 5.000 orang harus dikasih makan. Hitungan manusia nggak mungkin catering harus siap saat itu juga. Siapa coba di sini yang pernah usaha catering? Mungkin warga kerajaan di rumah ya. 5.000 orang H-1, waduh, gimana cerita? Ini bukan H-1 ya, hari H gitu ya, hari H. Yesus bilang, tidak perlu kamu pergi, kamu harus memberi mereka makan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak melihat persoalan yang sedang dihadapi, tapi dia memperkatakan keinginannya, hasratnya. Apa hasratnya? Memberi mereka makan. Yesus ajarkan kita begini. Kalau kita punya persoalan, bukan persoalan yang kita lihat itu yang kita perkatakan. Tetapi perkatakan hasrat, keinginan, firman Allah. Yang harus kita perkatakan adalah apa yang kita percayai, bukan apa yang kita lihat. Hidup demikian. Bagaimana caranya tadi di persoalan ini dipecahkan? Oh, ada seorang anak yang bawa 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan buat 5.000 orang, impossible. Nggak mungkin. Kita sudah tahu ceritanya ya. Dari mulai sekolah minggu kita tahu ini ceritanya ya, memberi makan 5.000 orang. Tapi apa yang terjadi saat itu? Sebenarnya apa rahasia di balik itu semua? Yesus cuma minta sedikit saja. Sama waktu kita punya persoalan, waktu kita punya kebutuhan, Allah cuma minta sedikit saja. Sedikit saja yang nyata dari hidup kita. Harus dibawa kepada Tuhan. Cara kerja kerajaan Allah adalah berapapun yang ada padamu, bawa kepada Allah. Dan Tuhan sanggup membuatnya berlipat kali ganda. Ya, ingat, bagi kita semua, termasuk semua warga kerajaan yang ada di rumah, sedikit saja bawa di hadapan Tuhan. Persembahan yang terbaik. Karena itu sebenarnya gereja di dalam cara mendidik kita, menolong kita, memelihara hak kebiasaan memberi sedikit saja ini adalah lewat salah satunya lewat apa? Perpuluhan, persembahan. Itu menjaga persediaan kita. Kebayang kalau kita sedikit saja nggak ada. Contohnya nggak beri perpuluhan, persembahan. Apa yang mau dilipat gandakan? Nggak ada. 0. Cara kerajaan Allah bekerja adalah apa yang kita miliki. Tuhan gak pernah minta daripada kita yang gak kita punya, tapi yang kita punya. Ya, luar biasa ya. Jadi mengampuni, lalu memperkatakan firman Tuhan, lalu memberikan, mempersembahkan. Hidup kita, saya percaya kita semua akan mengalami pemulihan. Mari kita uji justru di dalam kondisi krisis ini, kondisi yang sulit. Sekalipun tadi kita udah dengar ya, sekalipun ada sakit penyakit, haleluya, Tuhan beri perlindungan. Sekalipun situasinya sulit dan sepi, Tuhan masih kasih pembeli, ya. Tuhan masih pelihara hidup kita. Lihat, coba lihat dirinya masing-masing. Yang di rumah juga, coba lihat, sehat, puji Tuhan. Tapi saya berdoa, siapapun di antara saudara yang sakit, Tuhan sanggup melakukan pemulihan. Tuhan sanggup melakukan kesembuhan. Percaya saja kepada Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Kita bawa
ucapan syukur kita kepada-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, Kesembuhan terjadi di sini. kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semuanya kepadamu Tuhan. Kami selapas. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus bahwa Engkau telah melakukan kelepasan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu nyata bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami serahkan negara dan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi para pemimpin kami ya Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden dan seluruh menteri. Dan sampai kepada pejabat di daerah. Biarlah urapan kasihan daripada Tuhan Yesus turun atas mereka ya Tuhan. Sehingga mereka memimpin bangsa dan negara kami Indonesia dengan penuh hikmat ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua pergumulan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami terlalu percaya seperti pujian kami ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus terjadi kelepasan, terjadi kemenangan bagi bangsa dan negara kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami saat ini ya Tuhan mau bersyafaat berdoa bagi seluruh GBI Rock ya Tuhan. Di mana tahun ini kami memiliki tahun the year of production. Tuhan Yesus mari ya Tuhan. Engkau ambil alih seluruh pikiran roh kami para pemimpin dan juga semua jemaat. Khususnya para orang tua ya Tuhan. Di mana kami memiliki tanggung jawab ya Tuhan. Untuk boleh mendidik, mengarahkan, juga memberikan nasihat ya Tuhan, memelihara sehingga iman daripada anak-anak kami ataupun anak-anak rohani Tuhan dapat bertumbuh di dalam Tuhan dan lebih dahsyat lagi, dan tidak hanya bertumbuh tetapi berbuah, dan berbuah tetap di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab Engkau sendiri yang berkata untuk kami boleh be fruitful ya Tuhan. Dan itulah ya Tuhan bahwa tahun ini kami mau bersama-sama memiliki kesatuan hati seluruh pemimpin kami ya Tuhan. Dari mulai pemimpin penatua-penatua kami sampai pada pemimpin-pemimpin satelit sampai gembala komsel ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya urapan-Mu ya Tuhan nyata dan Engkau menjamah semua daripada kami. Khususnya bagi para jemaat keluarga kerajaan Allah ya Tuhan yang saat ini ada di rumah. Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus yang hadir di tempat ini juga hadir di rumah masing-masing dari semua keluarga kerajaan Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ketika Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan, maka kami mampu berjalan, kami mampu bertahan, dan kami ya Tuhan bisa bertahan dan tidak hanya bertahan, tapi Engkau membangkitkan kami daripada segala hal yang membuat kami lemah, membuat kami lesu, tetapi Engkau kuatkan kami, Engkau mampukan kami ya Tuhan. Sebab bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau Yesus Kristus Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap daripada kami, seluruh warga kerajaan Allah, seluruh komsel-komsel dimanapun yang ada di seluruh GBI Rock di Indonesia dan maupun di luar negeri, mengalami ya Tuhan yang dinamakan the year of production ya Tuhan. Dan kami nyatakan semuanya, dan kami tidak hanya memperkatakan, tapi kami melakukannya, mengimplementasikannya Tuhan dalam kehidupan kami dan kehidupan seluruh daripada warga kerajaan Allah ya Tuhan yang ada di Komsel. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan kami. Dan kami sungguh siap ya Tuhan pada hari ini, pada saat ini ya Tuhan. Kami siap menabur ya Tuhan. Kami siap memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau telah memelihara hidup kami ya Tuhan Yesus. Engkau terus menjaga kami. Inilah kami ya Tuhan datang dengan ucapan syukur kami melalui persembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik warga kerajaan, mari kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa.
Percayalah, terimalah kuasa kerajaan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, bahkan sebelum dunia ini dijadikannya. Terimalah bagian yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Terbukalah hidupmu di hadapan Raja di atas segala raja, supaya segala sesuatu yang sedang Tuhan persiapkan di hidup kita itu dinyatakan. Supaya dengan demikian hidup kita menjadi kesaksian di hadapan banyak orang bahwa Dialah Allah kita, Raja di atas segala raja, Tuhan yang layak yang disembah, Raja yang hidup, nama di atas segala nama. Tuhan yang memberikan kesembuhan kepadamu, Tuhan yang memberikan kekuatan, bahkan di masa-masa terjepit dan sulit sekalipun Tuhan memberikan pengharapan, bangkitkan iman dan kepercayaanmu. Terima kasih Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan, kami menerima berkat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerimanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya warga kerajaan. Komsel kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk terus rajin komsel dimanapun berada. Tetap semangat di dalam situasi seperti ini. Percaya Tuhan pasti menolong kita. Baik, sampai jumpa di komsel selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.